Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu masih tentang materi termokimia ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Kita juga sudah membahas untuk menentukan perubahan entalpi berdasarkan data delta H0F. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Guys, namun sebelum itu, Ibu ada sedikit motivasi nih buat kalian. Iringilah setiap usahamu dengan berdoa. Jadi setiap usahamu harus selalu ada doanya. Oke, hari ini kita akan belajar untuk menentukan perubahan entalpi berdasarkan data dari percobaan. Apa yang akan kita capai? Setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu menjelaskan kalor reaksi dengan prinsip kalorimeter sederhana. Kalian juga harus mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data kalorimetri. Nah, di gambar ini ada suatu alat namanya kalorimeter. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi dapat kita gunakan alat kalorimeter ini. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Nah, untuk komponen dari kalorimeter itu ada termometer, kemudian ada batang pengaduk, kemudian ada tabung ya. Tabung di sini adalah tabung kalorimeter. Yang berwarna putih ini adalah tabung kalorimeter. Nah, kalor sendiri adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya karena adanya perpindahan suhu. Nah, kalorimeter itu ada dua jenis. Yang pertama kalorimeter sederhana dan yang kedua kalorimeter bom. Nah, bedanya apa sih? Untuk kalorimeter sederhana itu berlangsung pada tekanan tetap. Kalau kalorimeter bom itu berlangsung pada volume yang tetap. Nah, untuk dinding kalorimeter, tabung kalorimeter pada kalorimeter sederhana ini biasanya terbuat dari styrofoam. Kalau yang kalorimeter bom itu dapat berupa baja ataupun besi. Nah, pada kalorimeter bom di dalam sini, ini tuh ada tabung. Nah, tabung ini berfungsi untuk menampung O2 ya atau oksigen. Karena pada kalorimeter bom ini biasanya digunakan untuk mereaksikan reaksi pembakaran pada suatu zat ya. Kalau kalorimeter sederhana itu untuk mereaksikan asam dan juga basa. Nah, di dalam kalorimeter itu ada perubahan suhu ya, makanya di sini ada termometernya. Nah, adanya perubahan suhu itu menyebabkan ada suhu yang naik, ada juga suhu yang turun. Nah, berarti di dalam kalorimeter itu ada sistemnya. Nah, sistem ini nantinya dapat menyerap ataupun melepas kalor atau suhu ya. Nah, sistem dalam kalorimeter ini namanya sistem terisolasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis sistem. Itu ada sistem terbuka, sistem tertutup, kemudian ada sistem terisolasi. Nah, pada kalorimeter ini salah satu contoh dari sistem terisolasi. Jadi, tidak ada energi dan juga materi yang dapat keluar dari kalorimeter. Nah, karena tidak ada energi yang keluar dari kalorimeter, maka artinya sigma kalor atau jumlah kalor pada sistem itu sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 ini terjadi karena tidak ada energi yang terbuang. Nah, kalau kita lihat pada kalorimeter itu ada komponennya, ada termometer, kemudian ada pengaduk, terus juga ada larutan ya. Nah, sistem yang dalam kalorimeter itu kan yang mengalami reaksi. Jadi, ada istilah yang namanya Q reaksi. Nah, selain Q reaksi, ada juga yang menyerap dan juga menghasilkan energi.
yaitu larutan ya. Larutan di dalam sini itu bisa menyerap maupun menghasilkan energi. Jadi ada yang namanya kilarutan. Kemudian selain itu, selain reaksi dan juga larutan, apalagi nih yang dapat menyerap dan juga menghasilkan energi? Iya, kalorimeter itu sendiri. Jadi kalorimeter itu bisa menyerap dan juga menghasilkan energi. Nah, jadi di sini Ki reaksi ditambah dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimetri itu sama dengan 0. Karena tidak ada energi yang terbuang ya. Nah, kalau kita mau mencari Ki reaksi itu sama dengan min Ki larutan, tinggal kita pindah ruas ya, dikurangi Ki kalorimeter. Nah, kalau minnya kita keluarkan, jadi Ki reaksi sama dengan dalam kurung Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Nah, Ki larutan ini sendiri rumusnya adalah Mc delta T. Nah, ini pernah kalian pelajari ya di SMP. Jadi nggak lagi asing ya kalau Mc delta T. Kemudian kalau Ki kalorimeter itu rumusnya C besar dikali delta T. Nah, C besar di sini adalah kapasitas kalorimeter. Kalau C kecil di sini adalah kalor jenis ya. Nah, sekarang rumus ini kita substitusikan ke Ki reaksi. Jadi, Ki reaksi sama dengan min dalam kurung Mc delta T ditambah C delta T. Kapasitas kalor kali delta T. Nah, ini adalah rumus-rumus penting ya. Yang pertama itu Ki larutan adalah Mc delta T, kemudian Ki kalorimeter adalah C besar kali delta T, kemudian ada juga Ki reaksi min Mc delta T ditambah C delta T. Jadi, Ki itu adalah perubahan kalor, satuannya Joule atau dapat juga kilojoule. Kemudian, M itu massa zat, satuannya gram. Kalau C kecil itu adalah kalor jenis zat, satuannya Joule per gram derajat Celcius. Nah, kalau C besar itu adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. Nah, bedanya dengan kalor jenis zat itu adalah kalau kalor jenis zat itu ada per gramnya ya. Kalau kapasitas kalor itu nggak ada per gramnya. Kemudian delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, di sini C besar di sini itu terkadang ada yang diabaikan. Jadi, jika pada soal itu tidak diketahui C besar itu kapasitas kalor, maka Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Atau Ki reaksi sama dengan min Mc delta T. Nah, dari rumus ini, bagaimana cara kita untuk menghitung delta H atau perubahan entalpi? Nah, hubungannya gimana? Jadi, delta H atau perubahan entalpi dapat dihitung dari Ki reaksi dibagi mol. Nah, N itu adalah mol ya. Minggu lalu, Ibu sudah membahas sedikit tentang mol. Nah, mol itu ada beberapa rumus untuk menghitung mol. Ada gram per mr, ada molaritas kali volume. Nah, untuk di kalorimeter ini, umumnya yang digunakan adalah mol dikali M kali V. Yang ini, yang nomor 2 ini. Jadi, mol sama dengan molaritas kali volume, atau M kali V. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada 10 gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Nah, jika kalor jenis air itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian selisih suhu sebelum dan sesudah reaksi adalah 5 derajat Celcius, maka hitunglah A. Kalor pelarutan NaOH bila jumlah kalor dari kalorimeter diabaikan. Nah, ingat di sini, jumlah kalor dari kalorimeter. Nah, itu sama dengan kapasitas kalorimeter ya.
Yang A ini kapasitas kalorimeternya diabaikan. Kemudian yang B, kalor pelarutan NaOH bila menggunakan bejana aluminium dan tanpa mengabaikan banyaknya kalor dari kalorimeter. Berarti yang B ini kalor kalorimeternya atau kapasitas kalorimeter itu nanti kita ikut hitung. Nilainya adalah 9,1 kJ per derajat Celcius. Nah, di sini kalian bayangkan di sini ada kalorimeter. Kalorimeternya kita masukkan 10 gram NaOH. Kita masukkan, nah kemudian di dalam sini ada 150 gram air. Jadi kan mau dilarutkan, jadi NaOH dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini untuk massa total itu adalah 160 gram karena massa total di sini diperoleh dari 10 gram ditambah dengan 150 gram. Oke, kemudian di sini diketahui juga kalor jenis air ya, di sini 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Selain itu juga diketahui delta T 5 derajat Celcius. Nah, pertama kita cari kilarutan dulu. Rumusnya sama dengan Mc delta T. M masanya itu 160 gram dikali C 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian dikali 5 derajat Celcius. Nah, gramnya ini bisa kita coret. Kemudian C-nya juga bisa kita coret. Oke, jadi sama dengan 3360 Joule. Atau kalau kita jadikan kilojoule adalah 3,36 kilojoule. Nah, untuk yang A, itu kan kita disuruh menghitung kalor pelarutan NaOH. Berarti kalor reaksinya ya. Tapi di sini kapasitas kalorimeternya diabaikan. Berarti Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, Q larutannya kan sudah ketemu. Berarti Q reaksi sama dengan negatif 3,36 kilojoule. Untuk yang B, ini kan kita disuruh menghitung kalor pelarutan NaOH. Bila kapasitas kalorimeternya itu adalah 9,1 kJ per derajat Celcius. Jadi langsung kita tulis ya rumusnya Q kalorimeter sama dengan C kali delta T. Kita cari kalor kalorimeternya. Sama dengan 9,1 dikali 5 derajat Celcius. Derajat Celciusnya bisa kita coret. Jadi hasilnya 45,5 kilojoule. Nah, di sini masih Q kalorimeter, belum Q reaksinya. Kita cari Q reaksinya dulu. Rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q larutan ditambah Q kalorimeter. Langsung kita masukkan. Sama dengan min 3,36 kJ ditambah 45,5 kJ. Hasilnya adalah negatif 48,86 kJ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 ml larutan KOH 1 molar dengan 50 ml larutan HBr 1 molar dalam sebuah bejana. Nah, ternyata suhunya naik dari 26 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, maka berapa perubahan entalpi reaksinya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor. Berarti nanti tidak ada C kalorimeternya. Kapasitas kalorimeternya tidak ada ya. Oke, sekarang kita gambarkan gelas ini, kita misalkan ini adalah sebuah kalorimeter. Kemudian direaksikan 50 ml KOH 1 molar dan juga 50 ml HBr 1 molar. Nah,
Jika volume ini ditotal, maka 50 ditambah 50 ya, jadinya 100 ml. Nah, kemudian kita ditulis diketahuinya. Di sini diketahui apa saja. Suhu ya, suhu di sini naik dari 26 menjadi 36. Berarti T1 itu adalah 26, T2 adalah 36. Nah, berarti dari sini kita tahu perubahan suhunya atau delta T adalah 10. Karena delta T adalah T2 dikurangi T1. 36 dikurangi 26 jadi 10. Nah, di sini juga diketahui kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah perubahan entalpi atau delta H. Nah, ingat perubahan entalpi itu rumusnya Q reaksi dibagi N. Nah, ini tadi ya rumusnya Q reaksi dibagi N. Kita cari Q reaksinya dulu. Reaksi sama dengan min mc delta T. Nah, M-nya ini adalah massa zat yang direaksikan ya. Karena di sini hanya diketahui volume, maka kita cari massanya dulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini massa jenis larutan itu dianggap sama dengan massa jenis air, jadi sama dengan 1. Jadi untuk mencari massa di larutan ini adalah volume dikali massa jenis ya, atau rho. Jadi sama dengan 100 dikali 1 gram per mililiter. Nah, ini mililiternya bisa kita coret. Kemudian hasilnya massa sama dengan 100 gram. Nah, kemudian kita masukkan di sini, min 100 gram dikali. Kalau jenisnya 4,2 Joule gram per derajat Celcius dikali delta T-nya 10 derajat Celcius. Nah, di sini gramnya bisa kita coret. Kemudian derajat Celciusnya juga bisa kita coret. Nah, di sini kita tinggal kalikan, hasilnya sama dengan min 4200 Joule. Nah, di sini kan yang ditanyakan delta H ya, perubahan entalpi. Itu Q reaksi per N. Nah, Q reaksinya sudah ketemu, tinggal kita menghitung N-nya. Nah, N ini adalah N yang direaksikan di sini, yang bereaksi ya. Nah, di sini kita hitung molnya KOH dulu. Mol KOH sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 1 dikali volume 50. Jadi mol KOH sama dengan 50 milimol. Kemudian untuk mol HBr itu sama ya, M kali V, molaritas kali volume, 1 dikali 50 sama dengan 50 milimol. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus Q reaksi dibagi mol. Nah, mol di sini yang digunakan karena jumlah molnya antara kedua zat yang direaksikan itu sama, maka kita pilih salah satunya. Kalau jumlah molnya ini berbeda, misalnya mol KOH itu lebih besar daripada mol HBr, maka kita pilih yang lebih sedikit ya. Misalnya mol HBr itu lebih sedikit, maka kita pilih mol HBr karena digunakan sebagai reaksi pembatas. Nah, karena di soal ini itu soalnya molnya sama, jadi kita pilih 50 milimol ya, salah satunya. Jadi delta H sama dengan Q reaksi sama dibagi N sama dengan min 4200 Joule dibagi 50 milimol sama dengan min 84 Joule per milimol. Nah, ini satuannya masih Joule per milimol. Oke, kita jadikan kilojoule per mol dulu ya. Jadi di sini 84 min 84 kita bagi 1000, 1 kita bagi 1000, karena joule ke kilojoule itu harus dibagi 1000, dan mol ke milimol ke mol itu juga dibagi 1000. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka dikali saja. Jadi, yang 1000 ini dibalik, jadi 1000 per 1. Nah, kalau di sini bisa kita coret.
Nah, berarti di sini hasilnya min 84 kJ per mol. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau hasil dari joule per milimol itu sama dengan kilojoule per mol. Nah, jadi nanti kalau ada soal lagi, terus kalian menghitungnya sampai joule per milimol, langsung saja kalian kasih sama dengan 84 kilojoule per mol. Langsung kalian tulis kilojoule per mol karena hasilnya itu sama. Nah, ini dibagi 1000, sama-sama dibagi 1000 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ke dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml HF 0,4 molar dengan 100 ml KOH 0,2 molar, di mana suhu naik dari 25 menjadi 35 derajat Celcius. Hitunglah jumlah kalor reaksi dan juga perubahan entalpi. Dengan diketahui kalor jenis sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor atau C besar sama dengan 1000 Joule per derajat Celcius ya. Nah, di sini kalian bayangkan ini adalah kalorimeter, kemudian kita reaksikan dengan KOH 0,2 molar 100 ml dengan HF 0,4 molar 100 ml. Nah, di sini kita peroleh volume totalnya adalah 200 ml ya. Setelah itu kita tulis diketahuinya di sini. Yang pertama ada T1. T1-nya itu 25 derajat Celcius. T2-nya ada 35 derajat Celcius. Kemudian kita hitung delta T-nya, yaitu T2 dikurangi T1. T2 35 dikurangi 25 sama dengan 10 derajat Celcius ya. Kemudian kita tulis kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kapasitas kalornya juga kita tulis 10.000 Joule per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah jumlah kalor reaksi, Q total atau Q reaksi ya. Kalau yang kedua adalah delta H atau perubahan entalpi. Nah, ingat Q total atau Q reaksi itu rumusnya min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kalau delta H itu rumusnya Q per N ya. Kalor reaksi dibagi mol. Oke, sekarang kita jawab ya. Q larutan sama dengan Mc delta T. M-nya ini massa dari zat ya. Karena di sini yang kita tahu volume total itu ada 200. Kemudian mau kita cari massanya. Tadi kan kita tahu ya kalau rho itu kita samakan dengan rho air ya. Jadi di sini massa sama dengan volume dikali rho, berarti 200 dikali 1. Berarti 200 gram. Di sini kita masukkan 200 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius. Ini gramnya bisa kita coret, derajat Celcius juga bisa kita coret. Nah, hasilnya sama dengan 8.400 Joule. Dan kita cari Q kalorimeter, yaitu kapasitas kalor dikali delta T. Kapasitas kalornya 10.000 Joule derajat Celcius min 1 dikali 10 derajat Celcius. Nah, ini derajat Celciusnya bisa kita coret. Jadi hasilnya 100.000 Joule. Yang ditanyakan adalah Q total atau Q reaksi ya. Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Ini sama dengan min 8.400 Joule ditambah 100.000 Joule ya. Hasilnya sama dengan 108.400 Joule. Oke, sekarang kita cari yang B. Itu yang ditanya adalah delta H-nya.
Nah, ingat rumus delta H itu adalah Q per N. Nah, kita tadi kan sudah menemukan Q-nya, sekarang kita cari molnya ya. Sekarang kita cari mol KOH dulu. Mol kan M kali V, jadi 0,2 kali 100 sama dengan 20 milimol. Kemudian kita cari mol HF. M kali V, molaritas kali volume. 0,4 dikali 100 sama dengan 40 milimol. Nah, di sini kita bikin reaksinya ya. KOH ditambah HF sama dengan menghasilkan KF plus H2O. Nah, di sini kita bikin MRS-nya. M itu mula-mula, jadi mula-mulanya itu yang KOH itu ada 20 milimol, HF itu ada 40 milimol. Nah, setelah itu kita reaksikan. Nah, untuk mencari reaksi ini, seperti yang Ibu bilang tadi, kita nyari yang paling sedikit ya, karena digunakan sebagai reaksi pembatas. Jadi, di sini reaksi pembatasnya adalah KOH. Jadi, di sini kita tulis 20, kemudian di HF yang bereaksi juga 20, KF, di sini yang dihasilkan yang reaksi 20, di sini juga 20. Kemudian untuk sisanya KOH itu adalah 0 dan HF itu adalah 20 milimol. Kemudian yang dihasilkan KF itu 20 milimol, untuk H2O juga 20 milimol. Nah, di sini yang digunakan adalah yang bereaksi. Jadi adalah molnya 20 milimol. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Delta H sama dengan Q per N. Jadi sama dengan min 108.400 Joule dibagi 20 milimol. Jadi sama dengan negatif 5.420 Joule per milimol. Atau sama dengan negatif 5.420 kilojoule per mol. Jadi hasilnya adalah ini, sudah ketemu. Oke, cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Silahkan kalian mengerjakan kuis yang sudah Ibu share di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.